Reza Pardede atau lebih dikenal dengan Coki Pardede adalah salah satu tokoh yang meramaikan komedi bergenre dark comedy di Indonesia. Ia juga merupakan jebolan ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia Season 4 yang diselenggarakan di salah satu TV swasta. Pada tahun 2014, Coki hanya bertahan sampai 8 besar kompetisi tersebut. Kemudian kembali mengikuti kompetisi serupa di channel televisi yang berbeda pada tahun 2016. Namun lagi-lagi Coki masih belum beruntung karena dirinya hanya bertahan sampai 9 besar. Setelah tak lagi mengikuti kompetisi, Coki menjalani hari-harinya sebagai komika kondang, penyiar radio, pembawa acara, serta beberapa kali tampil di film layar lebar. Pada tahun 2017, Coki kemudian bersama Tretan Muslim serta beberapa komika membentuk sebuah kelompok komedi bernama Majelis Lucu Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MLI yang bergerak di berbagai media serta off-air sebagai kelompok yang menyajikan acara stand-up komedi dengan berbagai genre. Coki dan Tretan Muslim mempopulerkan beberapa konten di MLI seperti debat kusir, pingin siaran, serta acara kultum dibalut komedi bernama Pemuda Tersesat yang juga dibawakan bersama Habib Hussein Jafar. Coki dan Muslim berperan sebagai host, kemudian Habib Jafar sendiri yang bertugas menjawab pertanyaan tentang agama Islam dari para penggemar konten MLI. Kontroversi. Setelah sukses mempopulerkan beberapa konten di MLI, nama Coki Pardede semakin banyak dikenal orang. Kehadiran dirinya disebut memberikan warna yang baru bagi para penikmat komedi, khususnya dark comedy. Ia juga sering menyuarakan tentang kebebasan berpendapat di negeri ini, yang membuat dirinya semakin banyak digemari, khususnya kaum millennials. Namun tak sedikit pula penonton yang tidak menyukai Coki, lantaran dirinya sebagai seorang dark comedy sering sekali menyinggung beberapa hal sensitif. Pada tahun 2018, Coki Pardede dan Tretan Muslim menjadi buai-buayan masyarakat setelah dirinya membuat konten memasak yang dibalut komedi. Kala itu, Coki dan Muslim menjadikan objek daging babi dan kurma sebagai bahan untuk dimasak. Netizen kala itu beramai-ramai menghujat kedua komika ini dengan sebutan penista. Lantaran mereka menilai objek yang dimasak tersebut sangat erat hubungannya dengan agama. Apalagi, Coki dan Tretan Muslim kala itu membawakan beberapa lawakan yang mereka anggap sebagai penistaan. Netizen yang terlanjur geram dengan kedua komika ini beberapa kali menghampiri kediaman keduanya. Lantas hal tersebut mengharuskan Coki Pardede dan Tretan Muslim berhenti dari dunia hiburan. Dan tidak hanya dari Majelis Lucu Indonesia, kami berdua menyatakan diri bahwa akan keluar, undur diri dari dunia hiburan Indonesia. Terutama stand up sih sebenarnya. Benar. Karena kita pengen memperdalam ilmu dulu. Kayak Para penggemar MLI mengaku sangat kecewa dengan keputusan keduanya. Mereka mengaku kehilangan sosok komedian yang berani mengangkat isu-isu yang tidak semua komedian berani untuk mengungkapkannya. Selang beberapa bulan, Coki Pardede dan Tretan Muslim memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan. Hal itu membawa angin segar bagi para penikmat dark comedy, khususnya fans MLI. Coki Pardede dan Tretan Muslim pun kini semakin lebih hati-hati dalam membawakan setiap lawakannya, khususnya untuk konten YouTube. Pada 1 Desember 2020, nama Coki Pardede lagi-lagi trending di sosial media Twitter. Lagi-lagi, publik dibuat geram dengan tingkah komika asal Depok tersebut. Jika sebelumnya Coki terkena kasus bersama Tretan Muslim, kali ini ia sendiri yang harus menerima amarah dari warga Twitter lantaran Coki membuat lawakan soal banjir yang kala itu sedang melanda Jakarta dan sekitarnya. Komika angkatan Coki di Stand Up Comedy Indonesia Season 4 yaitu Zawin kerap melampiaskan amarahnya pada Coki. Dari akun Twitternya, Zawin berkata, "Terlepas dari apa tujuannya, entah menyindir siapa, musibah sebagai objek komedi di saat hangat-hangatnya adalah kesalahan besar. Seharusnya ini cuma konsumsi grup WhatsApp saja." Kicau Zawin. Tretan Muslim yang merupakan partner terdekat Coki pun turut menegur tindakannya tersebut. Muslim memerintahkan Coki untuk segera menghapus tweetnya. Ia juga mengaku ketiduran saat Coki memposting tweetnya dan sempat terkejut di pagi harinya kala nama Coki sudah tertaut pada trending Twitter. Selang beberapa minggu, lagi-lagi nama Coki Pardede terkena masalah karena kicaunya di Twitter. Jika sebelumnya masyarakat dibuat marah soal tweet banjirnya, kali ini mereka dibuat geram lantaran tweet Coki yang membuat lawakan soal corona. Lawakan itu dilontarkan lewat akun Twitter pada Sabtu 25 Januari 2020. Coki mengaitkan tahun baru Imlek dengan virus corona. Gong si Facai,
Apakah di Tiongkok pas angpau dibuka isinya virus corona? Tulis Coki Pardede. Tweetnya dijawab oleh Ernest Prakasa, "A dark joke is still a joke." Dark joke doang, tapi kalau kagak ada lucunya, menurut gua sih jatuhnya cuma cari sensasi. Tulis Ernest Prakasa yang juga sesama stand-up komedian. Atas perbuatannya tersebut, Coki memutuskan vakum sementara dari akun sosial media Twitternya. Dan terakhir, kasus yang melibatkan Coki adalah penggunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui, Coki Pardede ditangkap pada Rabu 1 September 2021. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram. Coki Pardede ditangkap di rumahnya di kawasan Cisauk, Tangerang. Setelah digeledah, di rumah itu didapatkan barang bukti tersebut. Coki Pardede juga diinterogasi oleh polisi dalam penangkapan itu. Ia mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudari Welly yang berada di apartemen Gateway Ciledug. Majelis Lucu Indonesia atau MLI yang menaungi Coki Pardede sebagai talent sudah buka suara terkait kabar tersebut. Sang partner Tretan Muslim juga mengkonfirmasi kebenarannya. "Kami mengkonfirmasi penangkapan Coki Pardede adalah benar. Kami menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib," kata Tretan Muslim. Coki Pardede mengaku kepada polisi sudah 8 bulan memakai sabu. Ia juga mengakui pernah berusaha untuk berhenti tapi gagal. MLI mengaku tengah berusaha untuk melakukan kontak dengan Coki Pardede. Mereka juga meminta maaf atas kejadian tersebut. "Saya selaku pimpinan dari pihak talent manajemen PT Jenaka Sumber Rejeki atau Majelis Lucu Indonesia ingin menanggapi berita terkait salah satu talent Majelis Lucu Indonesia yaitu Coki Pardede bahwa sejak malam 1 September 2021, talent kami benar dijemput oleh pihak kepolisian," tulis surat pemberitahuan dari Patrick Effendi selaku CEO MLI. Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota Pratomo Widodo mengatakan bahwa Coki Pardede memakai sabu guna meningkatkan kepercayaan dirinya karena harus tampil di depan banyak orang. Namun pernyataan tersebut dibantah 100% oleh partner Coki di MLI yaitu Tretan Muslim dan CEO MLI Patrick Effendi yang berkata bahwa penampilan Coki jauh lebih baik saat tidak dalam pengaruh narkoba. Ketika diwawancara Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Ini menarik nih, kan banyak orang-orang yang ketangkep, apalagi entertainment entertainer yang ketangkep, alasannya gue nggak suka nih. Alasannya selalu, ya gue kalau nggak make, gue Nggak pede kan? nggak pede, nggak bagus, gitu kan. Itu 100% Tidak gue benar. patahkan. Tidak benar. Tidak benar. Karena setelah assessment November itu gue lupa di bulan apa sampai Februari, berarti kan sekitar 4 bulan ya, Bung ya. 4 bulan itu dia sober, completely sober. Abis itu kita ada event, kita coba untuk pertama kalinya. Kita coba dia naik, lucu banget, parah. Dan Lucu. Dan selain lucu, sosialnya jadi keren banget. Iya, bagus banget. Mau. Pihak MLI pun mengaku telah mengetahui perbuatan Coki sejak 10 bulan belakangan. Dan sejak saat itu, mereka berupaya menjauh dan menyembuhkan Coki dari kecanduan obat-obatan haram tersebut. Dan atas perbuatan Coki, banyak pekerjaan dan jadwal di MLI yang harus tertunda. Dari kasus Coki ini, kita sama-sama sepakat bahwa pengguna narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menjauhi seorang pengguna narkoba. Justru yang harus kita lakukan adalah menjauhi narkoba dari si pengguna, seperti yang dilakukan Tretan Muslim kepada Coki Pardede. Terlepas dari kasus narkoba yang melibatkan Coki, Coki tetap menjadi idola bagi para penggemarnya. Karena Coki salah satu komedian yang berani menyuarakan kebebasan berpendapat. Kritiklah sewajarnya, karena tentu membenarkan kesalahan adalah hal yang salah. Namun menghakimi, menghujat, atau bahkan menghina seseorang yang salah tidak membuat kita jauh lebih baik.